sore hari ini. Saya Sri Kirana atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa untuk ikuti seluruh media sosial kami baik di Instagram, X maupun di YouTube. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Berita satu persatu menginspirasi. Tanggal 28 kemarin tepat 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Sejumlah kebijakan telah diimplementasikan baik di tingkat kementerian hingga daerah. Pertanyaan pun muncul di publik pemirsa, apakah setelah melewati 100 hari seperti masa sekarang ini sudah saatnya Presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka untuk meresapel kabinetnya pemirsa. Tentu hal ini tidak terlepas dari kepuasan publik pemirsa. Dan kami rangkum informasinya hanya untuk Anda berikut ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara sekalian. Demikianlah yang diharapkan rakyat kita. Kita berada di trajektori yang benar. 28 Januari kemarin adalah tepat 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Gibran bekerja. Meskipun istilah 100 hari kerja kerap digunakan sebagai tolok ukur awal menilai kinerja pemerintahan yang baru, juru bicara kantor komunikasi kepresidenan menyebut pemerintahan Prabowo Gibran tak mengenal program 100 hari kerja. Dalam konteks sistem presidensial Indonesia, programnya adalah 5 tahun masa pemerintahan. Tetapi adalah baik juga ketika ada masyarakat yang termasuk di dalamnya lembaga survei yang meng-capture pandangan masyarakat dalam 3 bulan pertama ini apa yang sudah dilakukan. Dan kita lihat bahwa respons masyarakat baik sekali ya, 79%. Menurut Philips, dalam program Astacita, Presiden Prabowo telah menjadi landasan dari program-program yang dilakukan dengan sebagian besarnya bersifat struktural. Biar bagaimanapun, publik telah merekam bagaimana pemerintahan Prabowo Gibran bekerja setidaknya dalam kurun waktu 100 hari pertamanya. Approval Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan puas 13,5%, yang mengatakan cukup puas 65,8%. Jadi total ada 79,3%. Kinerja lembaga hukum, terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, itu ikut juga menyumbang kepuasan terhadap kinerja presiden. Dan ada juga yang menyebut sering memberi bantuan, program makan bergizi gratis, membawa perubahan, macam-macam ini alasannya. Banyak gebrakan maupun program yang sudah terrealisasi, tapi dari sekian banyak program atau kebijakan, program makan bergizi gratis adalah salah satu yang paling jadi sorotan setelah isu kerjasama internasional. Yang paling besar komentar atau perbincangan terkait dengan 8 isu Astacita ekonomi, begitu ya, itu adalah kerjasama internasional. Ini isu yang paling banyak mendapat sorotan publik ya, paling tinggi ya selama 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran ya. Ya saya rasa ini hal wajar ya. Yang kedua, makan bergizi gratis ya, itu juga mendapat sorotan tinggi gitu ya, hampir sama dengan kerjasama internasional. Program makan bergizi gratis atau MBG telah secara resmi dimulai serentak pada 6 Januari 2025. Masyarakat pun menyambut antusias. Setelah berjalan lebih dari 2 pekan, hasil sejumlah lembaga survei menyebut mayoritas masyarakat merasa puas dengan MBG. Seiring dengan hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto pun memberi target akhir tahun 2025 seluruh anak di Indonesia bisa mendapatkan makan bergizi gratis. Untuk Januari sampai April 2025, program ini sasarannya adalah 3 juta anak. Bulan April sampai Agustus 2025 akan menuju 6 juta anak. September kita harapkan 15 juta anak. Dan
akhir 2025 target kita adalah semua anak-anak Indonesia bisa dapat makanan bergizi. Lebih lanjut, dalam 100 hari kerja pemerintahan Prabowo Gibran, Kementerian BUMN pun mengambil peran memperkuat kolaborasi dalam mendukung pertahanan keamanan dan swasembada pangan. Salah satu kunci utama keberhasilan tersebut adalah kolaborasi antara Kementerian BUMN dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, dan Kementerian Perdagangan yang memegang peran strategis dalam pemerintahan. Kolaborasi lintas kementerian ini dilakukan guna mendukung sejumlah program prioritas maupun astacita yang digagas Prabowo Gibran. Seratus hari kerja telah terlewati, tak ada gading yang tak retak, begitu kata pepatah. Berlaku pula di pemerintahan Prabowo Gibran. Terdapat sejumlah catatan dan evaluasi, namun secara umum sejumlah capaian dalam 100 hari kerja ini dinilai sukses meraih kepuasan publik. Simpulan ini didukung dengan hasil sejumlah lembaga survei. Yang pertama adalah survei dari Indikator Politik. Survei ini digelar pada 16 hingga 21 Januari 2025, melibatkan 1.220 orang responden yang dipilih dengan simple random sampling dari seluruh provinsi di Indonesia. Hasilnya, responden sangat puas 13,5%, cukup puas 65,8%, kurang puas 16,3%, tidak puas sama sekali 0,6%, dan tidak tahu atau tidak menjawab 3,8%. Litbang Kompas juga telah merilis survei kepuasan terhadap 100 hari kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. Survei ini diselenggarakan pada 4 hingga 10 Januari 2025 dengan 1.000 responden di 38 provinsi. Hasilnya, sebanyak 80,9% responden mengaku puas dan 19,1% tidak puas. Selain itu, survei 100 hari kerja juga dilakukan Lembaga Survei Nasional atau LSN pada 13 hingga 20 Januari 2025 dan melibatkan 1.200 responden di 38 provinsi. Survei dilakukan secara tatap muka atau face-to-face dengan margin of error kurang lebih 2,87% dan tingkat kepercayaan 95%. Hasilnya, sebanyak 87,5% menjawab puas dan 12,5% menjawab tidak puas. Apresiasi juga tak hanya datang dari masyarakat umum. Ketua DPR Puan Maharani juga turut mengapresiasi 100 hari kerja Prabowo Gibran. Meski demikian, Puan menyebut DPR akan tetap mengawal setiap program pemerintah, khususnya program prioritas seperti swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, dan makan bergizi gratis. Ya, saya apresiasi terkait dengan hal itu, namun ini juga merupakan tantangan bagi pemerintahan Presiden Prabowo bahwa walaupun belum 100 hari ke depannya pemerintahan ini tentu saja harus bisa melaksanakan pemerintahan ini dengan sebaik-baiknya dalam menjalankan semua programnya untuk kesejahteraan rakyat. Tingginya tingkat kepuasan masyarakat sebesar 87% dan kepercayaan publik sebesar 88% terhadap 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran ternyata tidak lepas dari kebijakan populis. Hal ini diungkapkan Direktur Demokrasi and Electoral Empowerment Partnership atau DEEP, Neni Nur Hayati. Menurut Neni, kebijakan-kebijakan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat menjadi faktor utama tingginya respons positif tersebut. Kalau kita breakdown gitu ya terhadap kementerian-kementerian bagaimana kinerjanya di pemerintahan saat ini, itu misalnya kita melihat bahwa kenapa puas masyarakat memberikan kepuasan gitu ya, dan persepsi publik itu positif kepada pemerintahan Prabowo Gibran karena memang kita ketahui ada beberapa faktor. Salah satunya adalah berkaitan dengan di situ ada kebijakan-kebijakan populis yang sangat dirasakan betul di lapangan di masyarakat, misalnya seperti pemeriksaan gratis, kemudian makan gizi gratis. Nah, tetapi ada yang di urutan nomor 2, program yang kemudian itu saya kira bukan merupakan program yang populis ya. Misalnya 7 kebiasaan baik
yang diusung oleh Mendikdasmen. Saya kira ini menjadi sesuatu hal yang positif juga ya. Ternyata ada program yang itu tidak berkaitan dengan populis tapi masuk ranking dan kemudian menjadi persepsi publik bagus di masyarakat. Jalannya 100 hari pemerintahan bukan hanya soal Prabowo dan Gibran, melainkan kinerja sejumlah menteri di baliknya. Selain kepuasan masyarakat secara umum, ada pula lembaga yang menggelar studi penilaian kabinet Prabowo Gibran seperti yang dilakukan oleh Selyos. Dalam laporannya, setidaknya ada 10 menteri dengan kinerja terbaik dalam masa 100 hari kerja pemerintahan. Menteri dengan skor tertinggi dalam evaluasi ini adalah Menteri Agama Nasaruddin Umar yang memperoleh nilai mendekati 100. Nilai ini mencerminkan tingginya skor yang diterima terkait kebijakan di sektor agama. Sebaliknya, skor terendah dalam evaluasi ini diraih oleh Menteri HAM Natalius Pigai dengan nilai mendekati minus 150. Skor ini mengindikasikan adanya kritik yang signifikan terhadap kebijakan di bidang HAM karena beragam kontroversi atau kurangnya terobosan yang dilakukan. Sementara itu terkait program, makan bergizi gratis jadi program yang paling mendapat dukungan publik sebagaimana yang telah dijelaskan di awal. Tak hanya itu, mayoritas masyarakat juga optimistis program makan bergizi gratis bisa memenuhi kebutuhan pangan dan membantu mengatasi masalah stunting di Indonesia. Simpulan ini sesuai dengan hasil survei terbaru Lembaga Indikator Politik Indonesia yang digelar pada 16 hingga 21 Januari 2025. Tak tanggung-tanggung, tingkat kepuasan responden terhadap program makan bergizi gratis mencapai angka 91,3%. Ya pemirsa, dalam 100 hari pertamanya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka mengawalinya dengan sejumlah gebrakan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas pemirsa. Tingkat kepuasan publik yang tinggi juga menjadi indikator bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah sejauh ini sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Satu yang paling menjadi sorotan tentu saja pemirsa adalah makan bergizi gratis, namun perjalanannya memang masih sangat panjang. Sekian dulu pemirsa sorotan saat ini dan sampai jumpa di sorotan berikutnya. Saya Anissa Fauzia, pamit undur diri.